Memahami eksistensi ini, maka tidak akan ada orang yang merasa lebih baik dari pribadinya, dari kelompoknya, bahkan dari bangsanya, bahkan dari agamanya. Ya kan? Kita juga kan kadang oke lah Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam, tapi kita orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Iman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya mendapatkan kehormatan sangat luar biasa. Kedatangan tamu dari orang asli Madura tapi dipercaya untuk menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi di Kalbar, Kalimantan Barat, Pontianak tepat. Karena saya belum tahu Kalbar dan bahkan nama perguruan tinggi belum tahu, saya langsung kita tahu bersama dengan pemirsa dengan beliau. Assalamualaikum, Rektor. Pak Rektor, biar bersama-sama saya juga pemirsa Sandasan taruh bersama, kan baru ketemu saya Pak Rektor ya. Ini belum Sandasan. Sandasan. Sandasan Pak Rektor. Silakan perkenalan Pak Rektor kepada Pak pemirsa dan juga saya sendiri. Silakan Pak Rektor. Saya Syarif. Kalau di dunia akademisi saya rektor di IAIN Pontianak. IAIN Pontianak. Nama IAIN-nya Pontianak. Pontianak aja. Tidak ada IAIN apa gitu, langsung Pontianak. Pemirsa, dari Pontianak ini IAIN Pontianak itu nama dari IAIN-nya. Sama dengan IAIN Madura. Oh iya, sama juga ya. IAIN Madura Makassar tidak ada yang beda kan, IAIN Madura. Tak terpikir saya. Bapak Syarif bisa bahasa Madura sebetulnya. Saya biar juga tahu. Nih sekali. Pak Rektor, sebetulnya Pak Rektor sendiri kok bisa bahasa Madura dan bisa bersama Dinda Usman ini familiar berbahasa Madura dengan saya. Sebetulnya asli mana? Saya asli Madura. Asli Madura. Bapak ibu asli Madura. Mbak laki asli Madura. Cuman bapak ibu saya sudah lahir di Kalimantan, tempatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bapak saya sudah umur 74 tahun. Sekarang masih hidup. Saya dari dulu 3 tahun. Masih hidup juga. Masih hidup. Dan saya asli Madura. Ya karena kampung di Ketapang juga 100% Madura, ya bisa 100% Madura kan? Bisa. Kalau dipaksa-paksa harusnya bisa. Bisa gitu ya. Madura asli, tepatnya Madura mana, Pak Rektor? Kalau ibu itu Mbak Laki Sarang Babili itu Kokok Mandung Sarolo. Desa Mandung, Kecamatan Kokok, pemirsa. Tapi beliau kalau melihat dari wajahnya, kalau kita dilihat ini sudah bukan wajah Mandung, tapi darah Mandung. Kalau Mbak dari sebelah bapak itu Cilkum. Mbak Laki Jujur Laki Cilkum begini itu merancang. Berarti Bangkalan semua? Bukan, Sampang. Oh, Cilkum. Jadi antara Sampang dan Laut Ketapang. Ya, berarti ini asli Madura, asli tulen darahnya, meskipun hidup di Kalimantan gitu, Pak Rektor ya. Pak Rektor, sudah berapa lama tuh diberi amanah untuk menjadi rektor IAIN Pontianak? Sudah 4 tahun. Saya PLT 6 bulan dan ini jalan nanti 6 nanti sotisi lagi. Oh, sudah tinggal berapa bulan lagi Pak Rektor? Sudah 4 tahun berasa diberi amanah untuk memimpin. Sebelumnya 4 tahun wakil rektor. Berjenjang betul Pak Rektor? Tidak langsung lompat-lompat Pak Rektor. Ini benian nyaman bahasa Maduranya itu familiar banget. Ini benian segala macam itu masuk di sininya. Artinya ini benar-benar darah Madura pemirsa. Jadi kita juga harus bangga. Bahkan khususnya orang Madura dan Bangkalan harus bangga. Ada banyak orang-orang sukses keturunan Madura itu justru mendapatkan banyak menanggung amanah, diberi amanah oleh Allah di sana. Boleh sambil makan ya? Boleh Pak Rektor. Biar juga pemirsa juga tahu bahwa Pak Rektor datang ke sini tidak
ada suguhan gitu Pak Rektor. Ini tak nanya ini. Gimana Pak Rektor? Teh nanya. Tak nanya. Wah, pemirsa, tak nanya. Biha itu layar tasib. Biha itu layar. Esangku singgah apa? Ambu biasa kan pakai ngewawancara begini. Berbagi inspirasi Pak Rektor. Ada nyaman cak ada yang bentur mana petapung nyaman ini. Pak Rektor, kan sudah lama di Pontianak tuh. Mungkin ke Madura tidak rutin pulang kampung ya Pak Rektor ya? Enggak rutin tapi sering. Oh sering gitu ya. Ke Bandung ini, ke Bandung. Enggak, seluruh Madura. Pak Rektor datang hari ini ke sini kan dalam rangka untuk mendatangi Harlah. Rangkaian dari Rakernas Kementerian Agama. Jadi Rakernas itu ada 2 tipe, satu pakai daring, pakai luring. Nah, saya yang wajib luring karena saya pengurus Forum Rektor. Oh, pengurus Forum Rektor. Saya sekretaris Forum Rektor Nasional. Ternyata di samping diberi amanah menjadi rektor, Forum Rektor, dan banyak pemirsa. Sangat luar biasa, menjadi bangga saya meskipun baru ketemu, dan mudah-mudahan ini pertemuan yang bisa menginspirasi banyak orang Pak Rektor. Amin. Pak Rektor, sedikit berbagi cerita dong tentang masalah bagaimana masyarakat Madura yang hidup di sana dan juga bagaimana sebetulnya Madura ini ke depan biar stigma yang terjadi selama ini itu kan sulit tidak bisa kita hindari, banyak yang tidak melihat seperti Pak Rektor. Iya. Ketika ada di perantauan tidak banyak melihat sosok seperti Pak Rektor itu ada di perantauan. Justru yang di perantauan itu yang lebih terkenal yang gitu-gitu itu Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Iya kan, gimana itu? Mau kampung TV tasa-kasa. Oh gitu. Maki saling pentong kan tasa-kasa. Tasa-kasa. Mau kampung orang mentong orang perebut orang itu. Itu anunya Pak Rektor. Sebabnya Pak Rektor. Tapi saya pikir adalah bangsa ini perlu tambahan pengetahuan lah ya, perlu tambahan kepahaman tentang kebersamaan itu. Sebenarnya bicara baik tidak baik, bicara keras tidak keras, semua orang sama. Saya menggeluti kajian tentang kesamaan manusia itu. Saya pernah nulis tentang ukhuwah ilahiyah, persaudaraan setuhan. Jadi Ukhuwah ilahiyah. Persaudaraan setuhan artinya. Sampean kan orang Madura. Saya orang Madura. Itu teman saya orang mana nih? Orang Lamongan. Namanya Mas Abdullah Solihuddin sebut Abel. Tanya sama dia tidak mesan lahir di tubuh orang Lamongan. Ya kan? Sama kita juga nggak mesan. Saya kalau bisa mesan nggak mau lahir di sini. Kalau bisa mesan gitu. Saya tanya ke ribuan orang kalau bisa mesan lahir di mana. Banyak bilang di Turki. Saya juga bilang gitu. Kok di sana? Kalau lahir di sana itu orang putih, besar, tinggi, mancung. Kok kayak gini ini apa coba? Kalau saya kepinginnya kalau bisa mesen lahir itu mesen di Libanon, Bang. Biar jadi keturunannya Nabi Yusuf. Iya. Tenggenteng ya. Sedap Pak. Nah itu tulisan Pak Rektor yang dijelaskan di apa tadi Pak uluhiyah? Ukhuwah ilahiyah. Ukhuwah ilahiyah. Persaudaraan setuhan. Persaudaraan yang setuhan. Yang saya maksud adalah kalau orang memahami eksistensi ini maka tidak akan ada orang yang merasa lebih baik dari pribadinya, dari kelompoknya, bahkan dari bangsanya, bahkan dari agamanya. Ya kan? Kita juga kan kadang oke lah Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam, tapi kita orang Islam. Muslim gitu ya. Ya Muslim, contoh misalnya. Emang yang mencuri itu hanya orang-orang yang dalam gereja, dalam kelenteng gitu. Yang dalam masjid nggak mencuri gitu. Sama kan? Kalau melihat di statistik justru banyak muslimnya kan. Maksud saya adalah sebenarnya di permukaan bumi ini tidak ada boleh orang yang berhak mengatakan dirinya, kelompoknya, bangsanya, bahkan agamanya, ya, bukan agamanya ya, pribadinya itu. Pribadinya merasa lebih baik dari orang lain. Kalau agama rata-rata baik. Ini sudah tingkatannya level 4 ini kan level 3 ke 4 pemirsa. Itu sudah saya bicarakan di Kalbar juga begitu. Saya sudah masuk ke paham seperti ini. Contoh misalnya di satu daerah yang Madura dulu diusir, ya kan? Fakta kriminalitasnya justru lebih tinggi sebelum Madura daripada sebelum Madura diusir. Padahal
Stereotipnya adalah Madura lah penyebab kejahatan itu. Stereotipnya. Stereotipnya seperti itu. Artinya apa? Kan tidak jaminan juga. Makanya saya bilang tadi itu tidak ada orang, pribadi, kelompok, bangsa, bahkan komunitas agama yang bisa mengklaim lebih baik dari orang lain. Ya. Itu secara hakikat ya Pak Rektor, karena saya kalau urusan kesantunan itu tidak begitu lulus, cuma sempat dengar Pak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu kayak menjadi karakter. Itu ada di surah Ar-Rum ayat 32. Jelaskan Pak Rektor, kan saya belum Pak Rektor ini. Ini kayaknya karakter Pak Rektor. Kayaknya karakter, artinya kalau orang Madura ya bangga dengan kemaduraannya. Orang musyrik itu adalah orang minal ladina farraqu dinahum wa kullu hisbin bima ladaihim farihun. Itu di surah Ar-Rum ayat 30. Itu saya catat, kalau saya nggak hafal, kalau beliaunya memang kapasitasnya, kalau saya bicara sampai ke ayat-ayat sedetail itu. Bangga dengan kelompok dan pimpinannya itu orang musyrik. Musyrik. Sebabnya ada di ayat 9. Balit taba'al ladina zalamu ahwa'hum. Orang zalim itu orang yang mengikut hawa nafsunya. Jadi egoisme kelompok itu hawa nafsu. Ya kan? Artinya itu mau diartikan oleh Pak Rektor, mau dijelaskan bahwa orang yang mengikuti nafsu itu musyrik. Musyrik di surah Luqman ayat 13 orang musyrik itu orang zalim. Di Al-Bayyinah ayat 1 dan 2 orang musyrik itu orang kafir. Pemirsa, ini apa namanya ranahnya hakekoh ya. Munasabatul ayat. Ya, ini ranahnya hakekoh. Maklum orang tafsir. Tapi jangan sampai ini dimaknai sebagai yang terjadi hari ini sering membid'ahkan dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah perspektif yang dibangun oleh Pak Rektor. Saya ada kajian di YouTube channel saya itu Hikmah Hati tentang kufur itu. Jadi kufur itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan identitas KTP sebenarnya. Kufur itu kaitan dengan karakter, perilaku, keimanan seseorang. Kalau mau detik, kalau saya ingin kembali ke tadi, ke Madura di Kalbar. Kita perlu ekstra mengabarkan tentang pertama kelegawuan kepada orang kita, dan ekstra mengabarkan egalitarisme kepada di luar kita. Kalau saya menghimbaukan sebangsa ya. Sebangsa. Bagaimanapun saya sekarang pejabat negara. Jadi kebersamaan itu bahwa kita itu kata pepatah kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung, lain padang, lain belalang. Di mana sumur digali, di situ air disauk. Artinya kita sebagai, kalau saya sebenarnya tidak setuju dengan pendatang. Wong bapak ibu saja lahir di Kalimantan Barat, saya apalagi temuni saya tuh di sana. Gitu. Artinya bisa dianggap tulen sana. Gitu. Tapi tidak apa-apa lah, karena memang ada faktanya, memang orang Madura dari pulau ini, ya kan? Orang Dayak, Melayu dari pulau sana. Kita sebut pendatang, tidak apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya ta'aruf itu tafa'ul wazannya, saling. Saling ya, tafa'ul. Jadi kalau cuma orang Madura disuruh mengenal karakternya orang Dayak, Melayu, tidak balance. Sebaliknya mestinya itu. Di sana ada dayakologi. Menurut saya itu umpamanya mapan betul tentang pengetahuan kedayaan, ya kan? Tapi orang Dayak tidak tahu karakter Madura, tidak ada gunanya juga. Tidak akan saling dia. Menurut saya bangsa ini harus membangun kesalingan ini. Iya, kesalingan itu. Kan tafahum. Iya. Pemirsa, ini sangat luar biasa ilmu buat saya, meskipun saya belum menjadi mahasiswanya Pak Sarip, tapi saya sebentar ketemu ini sudah mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa ya. Tapi ini penting pemirsa pahami bahwa apa yang dibicarakan sejak tadi itu ini banyak yang di level hakikah gitu ya. Kalau tadi menganggap musyrik orang yang egoisme mengagung-agungkan Ibnu Arabi bilang begini, al-islamu wa aslamtu lillah wa in khalaqtu ananiyati fa fanaitu fihi. Orang berislam itu, Islam itu orang yang pasrah kepada Allah, lalu dia menanggalkan egoismenya, lalu dia fana itu artinya konsisten berada di situ, tidak itu. Itu pemirsa. Merengis kan? Merengis. Tapi ini lagi-lagi ya, bukan dalam konteks kita itu mau yasiru wala tu'assiru, bukan. Berislam itu sebetulnya mudah. Tapi kalau sepintas mendengar dari apa penjelasan dari Pak Rektor ini seolah-olah
kan sulit menjadi Islam. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua orang, tidak semua orang Madura. Sebab begini, universalitas Islam itu terletak pada bahwa Islam itu membicarakan secara umum. Gitu. Contoh tadi, egois itu hanya ada pada orang Madura kah? Kardi, egois bahasa Maduranya. Kardi. Karbetibi. Ya egois itu kardi Pak Rektor. Karbetibi. Berarti Pak Rektor belum pernah mendengar kardi. Dinda Usman belum menjelaskan kardi. Kardi itu egois. Karbetibi. Enggak. Yang karbetibi apa orang Madura saja? Ya semua berpotensi. Maka yang seperti ini saya kan secara umum dulu, nanti baru kita bicara mengguidance, memotivasi teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, jalan yang kita tempuh hari ini bagaimana memasifkan giroh berpendidikan. Memasifkan giroh berpendidikan. Nah, untuk ini. Dan hikmah peristiwa 99, 97, 99 itu eksodusnya Madura dari pedalaman ke kota, hikmah luar biasa. Hari ini generasi Madura di Kalbar itu sangat masif terdidik. Kalau di kampus saya misalnya, saya mewisuda anak-anak yang cum laude, bahkan semua cum laude itu agak leng-celeng gitu. Ini Madura. Ya, itu menjadi isya tanda-tanda Pak Dokter ya. Kalau celeng Madura. Ya mau nyaman Sukimin itu pasti Madura. Itu cum laude itu. Terbaik gitu. Pak Rektor sangat luar biasa karena Pak Rektor masih banyak rangkaian acaranya mau ke Makboroh dan saya datang hari ini tidak leluasa untuk banyak berbicara tentang pesan-pesan. Cuma pingin dapat pesan yang luar biasa dari Pak Rektor terkait dengan urusan bagaimana kehidupan berbangsa ini lebih bisa terjamin gitu ya Pak Rektor ya, baik dalam konteks keimanan atau konteks kebangsaan dan juga kewilayahan dan lain-lain. Pak Rektor silakan hal yang penting untuk disampaikan terkait dengan semua itu. Kebetulan saya juga di sini bertahan juga karena Harla NU. Maka kita bicara konteks kebangsaan bahwa negara ini diperjuangkan secara bersama-sama oleh semua kelompok dan golongan, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu kita harus memapankan diri untuk mengikis klaim bahwa tidak ada satu kelompok di anasir bangsa ini, baik itu suku bangsa, kelompok itu maupun agama, yang berhak mengklaim dirinya paling pantas untuk hidup dan berkehidupan di negeri ini, melainkan kita harus bersama-sama. Itu wawasan kebangsaan kita. Nah, kita kebetulan kalau saya orang NU sangat berfikroh keteladanan, menilik harokah para muassis dulu, ya kan, yang syarat dengan basis spiritualitas, tapi beliau adalah guru bangsa yang punya solusi atas problem kebangsaan, sehingga kita bisa bersama-sama memikirkan kemerdekaan untuk negeri ini. Merawat kemerdekaan ini harus seperti itu. Kalau dulu kita berpecah tidak akan merdeka. Sekarang pun juga begitu. Kalau kita berpecah tetap tidak merdeka kita. Ya boleh jadi hari ini yang banyak dinilai oleh para akademisi kita merdeka secara de jure, tapi de facto disebut kita masih terjajah. Ini menjadi pemikiran kita semua untuk ke depan merajut lebih kita supaya lebih berdaulat. Kebetulan saya di sini di tanahnya NU ya. Tanah NU benar. Bahkan tanahnya NU gitu. Bahkan ya. Agama NU. Agamanya NU gitu ya. Izin saya menyampaikan selamat hari lahir NU yang ke-96 versi Hijriah, setahun lagi seabad Nahdlatul Ulama. Kiranya apa yang menjadi tema kali ini adalah merawat jagat, membangun peradaban bisa kita cicil, kalau perlu kita meloncat untuk ke situ demi bangsa dan negara ini. Untuk tretan para sepuh Madura, mohon doa, mohon support untuk para tretan yang ada di Kalimantan Barat. Kita tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Madura. Ikatan Keluarga Besar Madura. Lumayan di Kalbar itu Madura bisa disebut 4 besar suku. Kalau diukur dari keterwakilan apa namanya, Dek? Suku, bukan apa? DPD. Dewan Perwakilan Daerah nih. Satu Pak Cornelis dari Dayak, kemudian Pak
bukan Pak Cornelis, Pak Kristiandi dari Cina, Ibu Margaretti dari Dayak, kemudian Ibu Nurbaiti dari Melayu, dan Pak Sukrianto dari Madura. Ketua Ikatan Keluarga Madura. Nah, saudagar Muslim, Ketua Saudagar Muslim Kalimantan Barat beliau. Cukup Pak Rektor ya, di Kalimantan Barat cukup guyup Pak Rektor ya? Ya. Berarti artinya keresahan dan kegalauan banyak orang tentang masalah keguyupan dan macamnya itu di Kalimantan Barat hari ini masih bisa kita lihat menjadi percontohan Pak Rektor. Iya. Kalau masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, itu. Ya, terima kasih. Petapuk begini ini. Pemirsa, sebuah kehormatan sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa. Ini mohon maaf ya tadi tidak sengaja karena ditanyanya itu eksistensi Madura hari ini dan kedepannya begitu. Oh iya. Supaya juga kita tidak berkecil hati, juga supaya kita sama-sama bergiroh berbasis kebangsaan ini. Artinya kepahaman yang kita miliki perlu kita tularkan ke teman-teman di luar komunitas Madura. Jangan sampai tidak pede menjadi orang Madura meskipun leng-jeleng, karena menurut pemahaman beliau bahwa orang itu sama semuanya di Tuhan, dan kita memang harus betul-betul merajut kebangsaan ini dengan kebersamaan dan ekualitas Pak Rektor ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum.